Oke, sekarang kita mulai sekarang. Trial version. Halo, Oscar. Halo Kak, dengar Ji Kak? Kayaknya sudah mulai ini Kak. Oke, kita mulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan oleh di International Conference ini antara dua kampus dari STAI Makassar dengan dengan IAIN Gorontalo. Nah, sekarang kita kedatangan tamu ataupun invited speaker dari Kak Taufik Syam selaku dosen di IAIN Parepare, dan topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini itu tidak jauh beda dari pembahasan sebelumnya. Ini adalah rangkaian kegiatan Road to salah satu kegiatan International Conference yang diadakan oleh dua kampus, kolaborasi dua kampus, STAI DDI Makassar dengan IAIN Gorontalo. Nah, di sini sudah hadir Kak Taufik Syam yang akan menemani kita bincang-bincang terkait International Conference on Social and Humanity yang akan segera digelar di Makassar tentunya. Nah, sebelumnya saya mengawali dengan mungkin ada pengantar dari Kak Opi tentang bagaimana pandangan daripada, kebetulan Kak Opi ini salah satu dia dosen ilmu komunikasi kalau tidak salah ya Kak Opi. Ya, akan memberikan gambaran terkait ruang-ruang kajian tentang media sosial dan keterkaitannya dengan kajian sosial dan humaniora. Nah, sebelumnya saya minta tanggapan ataupun pengantar terlebih dahulu dari Kak Opi terkait apa nantinya yang akan dibahas di pertemuan Road to International Conference ini. Saya serahkan ke Kak Opi. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Oscar Nur. Jadi saya mohon izin untuk share juga ini siapa tahu ada teman-teman yang bergabung. Dan ada beberapa grup di kampus yang saya coba kirimkan. Kalau ada yang tertarik untuk ikut di road to Hitchhike, sekaligus kita mempromosikan terkait tentang agenda kedepannya di tanggal 23 Oktober nanti ini. Jadi ini ada seseorang bergabung. Selamat datang saudara Aslan Tamrin. Kebetulan beliau juga adalah dosen
tepatnya dosen ilmu hukum tata negara di Yayasan Parepare. Jadi untuk kedepannya, sepanjang diskusi kita kebetulan untuk background keilmuan saya itu adalah lebih kepada komunikasi, dan dakwah tentunya. Maka sepanjang dialog kita nantinya ini akan lebih banyak membahas tentang bagaimana fungsi dan peran komunikasi khususnya yang terjadi di masa pandemi ini, terkait tentang bagaimana metode pembelajaran yang tepat ketika kita masuk di era pandemi khususnya dalam konteks komunikasi pembelajaran. Nah, itu yang menjadi main dari diskusi kita, dialog kita pada malam hari ini. Saya pikir mungkin seperti itu sedikit tentang apa yang akan saya sampaikan. Atau langsung saja lanjut tentang di materinya, bagaimana saudara moderator? Saya lanjut saja langsung di materinya. Iya Kak, bisa digambarkan terlebih dahulu dengan gambaran materinya dari Kak Ufi. Oke. Kebetulan saya sudah mempersiapkan PowerPoint terkait materi ini. Sebenarnya materi ini pernah saya presentasikan di salah satu webinar. Namun alangkah baiknya juga kalau kita sharing kembali materi ini, karena saya pikir materi ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, mengingat beberapa kampus termasuk juga beberapa sekolah, hal yang menjadi kendala saat ini itu adalah terkait tentang bagaimana pola yang tepat untuk memulai new normal, khususnya dalam dunia pendidikan, komunikasi dalam bidang pendidikan. Nah, saya akan share materinya. Jadi ini materi. Nah, judul materinya itu adalah Back to School, Welcome to Normal. Kenapa saya mengambil inisiatif dengan istilah Back to School dan Welcome to New Normal? Mengingat dari bulan 3, efektivitas pembelajaran baik itu mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat institusi pendidikan tinggi, efektivitas pembelajaran dari bulan 3 sampai bulan ini memasuki semester baru, kita berada dalam efektivitas pembelajaran yang 90% itu mengandalkan yang namanya virtual. Nah, lantas apa pola yang sebaiknya dikembangkan ketika kita kembali ke yang namanya sekolah, lantas sambil menghadapi yang namanya juga new normal. Nah, mengapa dikatakan back to school? 6 bulan pertama ketika kita di masa pandemi ini, 6 bulan pertama itu kita lebih banyak disibukkan tentang bagaimana mencari pola pendidikan yang tepat menghadapi era pandemi ini. Nah, ketika 6 bulan persiapan itu di beberapa institusi pendidikan, 6 bulan persiapan itu, saya pikir beberapa persiapan sudah matang sehingga ada beberapa skema yang ditetapkan bahwa inilah bentuk pembelajaran yang paling tepat di masa pandemi. Nah, sedikit gambaran tentang apa yang di masa pandemi. Kita perlu mempelajari dulu tentang bagaimana skema komunikasi. Karena biarpun bagaimana metode pembelajaran yang tepat itu adalah pemahaman terkait tentang bagaimana skema komunikasi yang tepat. Skema komunikasi yang tepat itu adalah ketika kita merujuk kepada tentang siapa mengatakan apa kepada siapa. Ketika kita berbicara tentang siapa mengatakan apa kepada siapa, ini lebih merujuk kepada seorang receiver, kemudian mengirimkan pesan, message kepada seorang sender yang kemudian mengirimkan pesan kepada receivernya. Nah, ada pola yang terbentuk antara sender dan receiver ini. Apa itu? Adalah ada skema yang terbangun bagaimana saya ketika sebagai seorang pendidik itu mentransformasikan ilmu yang saya miliki kepada penerimanya, dalam konteks adalah tenaga dalam konteks peserta didik. Nah, ini yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana mentransformasikan ilmu dari sender itu kepada receiver. Nah, di dalam skema komunikasi itu ada
komponen komunikasi yang perlu kita pahami. Nah, untuk komponen komunikasi pendidikan khususnya dalam skema komunikasi pendidikan, sebelum kita masuk dalam bentuk komunikasi pendidikan di masa virtual ini, yang paling pertama itu adalah ada yang namanya tenaga pendidik, dalam hal ini sebagai produsen. Nah, apa yang tenaga pendidik ini produksi, dalam hal ini ada yang tenaga pendidik itu kemudian sampaikan atau transformasikan kepada peserta didik. Ada dua. Yang pertama itu adalah transfer of knowledge, tentu saja, pengetahuan. Ini mulai dari tingkat, mungkin dari tingkat apa istilahnya itu ya, dari tingkat PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai di tingkat tertinggi yaitu institusi pendidikan tinggi. Yang paling pertama itu adalah transfer of knowledge-nya. Bagaimana kita mentransfer pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain. Nah, itu. Kita mengatakan apa? Kita mengatakan atau menyampaikan pengetahuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya, di pola yang kedua itu adalah selain kita mentransfer yang namanya knowledge, pengetahuan, adalah transfer of value. Kita mentransfer nilai. Disinilah yang kemudian menjadi inti dari, selain pengetahuan itu menjadi inti dari fungsi yang namanya institusi pendidikan. Apa itu? Penanaman nilai-nilai moral. Penanaman nilai kepada peserta didik sebagai konsumen dari sebuah yang namanya skema komunikasi pendidikan. Nah, di masa pandemi, 6 bulan pertama, transfer of knowledge itu memang secara umum dilakukan itu melalui yang namanya kita dimediasi, didistribusikan dengan berbagai macam media yang sifatnya itu digital, baik melalui media sosial, baik melalui sarana-sarana virtual. Contoh misalnya yang seperti yang kita gunakan ini Zoom, baik melalui misalnya Google Meet, ataupun misalnya ada juga yang menggunakan Google Classroom. Nah, itu transfer of knowledge di situ dilakukan. Ada juga yang saya beberapa kali juga menggunakan media WhatsApp. Ketika banyak teman-teman yang mahasiswa mengeluh terkait tentang susahnya jaringan di sana dan mengatakan bahwa hanya jaringan WhatsApp yang bisa digunakan di daerahnya, maka saya beralih fungsi yang dulunya menggunakan Zoom, kemudian menggunakan Google Meet, dan terakhir menggunakan WhatsApp. Nah, problem ketika kita menggunakan yang namanya transfer of knowledge dalam konteks penggunaan media sosial, problem itu lebih tergambar kepada dua hal. Yang pertama, ketersediaan jaringan, ya. Yang kedua, ketersediaan yang namanya sarana pendukung pembelajaran virtual. Apa itu? Yang pertama gadget, yang kedua kuota. Nah, itu. Nah, sampai-sampai kalau kita mau pakai asumsi, Ya. Jelas. Jaringan Kak, jaringan. Iya, jaringan tak kayaknya gambar masalah Kak. Nah, ya betul. Ada yang menelpon. Sorry, ada yang menelpon. Ada yang menelpon barusan ini. Sorry ya. Saya lanjut lagi. Oke. Saya lanjut lagi. Sudah jelas? Oke, saya kembali ulangi. Nah, di masa pandemi ini yang menjadi supporting kita dalam hal transfer of knowledge itu adalah dua. Yang pertama itu adalah ketersediaan yang namanya perangkat komunikasi, ketersediaan jaringan komunikasi. Yang kedua itu adalah ketersediaan sarana pendukung, yaitu gadget dan kuota itu sendiri. Nah, harta, tahta, wanita, dan kuota. Oke, itu menjadi 4 hal yang sangat berpengaruh di masa pandemi ini. Nah, yang terakhir ini yang paling keren, itu ada tambahan kuota. Nah, ketika kita berhasil untuk
mentransformasikan pengetahuan itu melalui dengan sarana pendukung dan sarana komunikasi yang sudah tersedia. Maka hal yang selanjutnya yang menjadi kendala adalah, ini juga yang paling penting, adalah transfer of value, transfer of nilai. Berbeda ketika sekolah itu diadakan dengan proses tatap muka, ketika kita melalui proses virtual, maka transfer of value ini yang susah dilakukan. Beberapa kemarin kasus muncul terkait tentang bagaimana siswa atau mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu dengan beberapa kesempat viral, ada yang sambil tiduran, ada yang sama sekali bahkan hanya menyalakan menyalakan aplikasinya kemudian meninggalkannya dan setelah mau berakhir kemudian kembali, sehingga tidak ada yang namanya transformasi nilai di dalamnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena salah satunya jarak yang memisahkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan. Inilah yang kemudian menjadi problem khususnya dalam transfer of nilai ketika terjadi yang namanya proses skema komunikasi pendidikan di masa pandemi ini. Nah, selanjutnya, apa yang membuat sampai ini menjadi dianggap sebagai sebuah problem? Oke. Nah, Saudara Askar tahu jelas tentang teori ini. Saya hanya sedikit memberikan gambaran. Saudara moderator pernah mengangkat tentang teori ini. Jadi, apa sebenarnya yang menganggap bahwa, bahkan banyak pernyataan bahwa menganggap bahwa proses pendidikan di masa pandemi ini dianggap sangat jauh dari kata efektif. Sangat jauh dari kata efektif. Mengapa seperti itu? Karena alasannya ada pola yang sudah puluhan tahun digunakan, bahkan semenjak mungkin ada yang namanya proses pembentukan pendidikan ini, mungkin dari masanya anggaplah misalnya di masanya in the school di tahun 1908, pola pendidikan itu masih seperti itu, masih pola tatap muka. Nah, masih pola tatap muka. Mulai dari masanya ketika Ki Dewantara mendirikan taman siswa, orang sudah menggunakan pola tatap muka, sehingga puluhan tahun proses pembelajaran itu tiba-tiba masuk di yang namanya era non tatap muka. Ini yang menjadi dianggap sebagai kendala. Nah, orang belum terbiasa dengan hal itu. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang pola, ketika kita bicara tentang pola pendidikan yang terjadi dari yang saya tadi gambarkan dari masa taman siswa sampai sebelum masuk pandemi, ketika dinyatakan bahwa sekolah itu harus ditutup dan mengadakan yang namanya WFH, homeschooling, maka ada pola kebiasaan yang akan berubah, ada habitus yang akan berubah. Nah, ketika kita berbicara tentang habitus ini kan, kalau Bourdieu bilang habitus itu adalah bagaimana transformasi itu terus-menerus disampaikan, bahasa sederhananya. Jadi sorry. Sorry ya, saya balas dulu, saya chat dulu ini yang menelpon. Oke. Nah, saya lanjut. Nah, ketika kita berbicara tentang habitus, pola kebiasaan yang ditransformasikan dalam proses pendidikan ini ada perubahan. Bayangkan, yang puluhan tahun atau bahkan mungkin sudah menyentuh satu abad pola pendidikan seperti itu tiba-tiba harus diubah. Sama dengan kalau misalnya masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa makan nasi, tiba-tiba dilarang makan nasi. Karena alasan misalnya nasi itu sudah tidak sehat. Nah, itu gambaran, apa istilahnya? Oscar? Oh, sorry, Saudara Askar. Askar? Halo, Askar? Ya, sepertinya moderatornya ini terpental, jadi saya lanjut saja. Halo, Askar?
Askar. Ya kak, ya kak. Ya, oke. Kenapa tadi keluar? Anu kata pental ke jaringan kak. Oh iya. Oke, saya lanjut. Nah, ketika kita berbicara tentang habitus, yang pola pendidikan yang sudah puluhan tahun bahkan sudah menyentuh mungkin 1 abad itu yang biasanya digunakan tatap muka, itu tiba-tiba harus secara tiba-tiba harus langsung diubah menjadi pola yang namanya virtual. Maka ada terjadi perubahan yang membuat orang ada namanya shock. Orang mengalami yang namanya shock. Orang kaget dengan hal itu. Kalau saya tadi menganalogikan ibaratnya seperti ini. Saya ulangi ya, karena tadi saudara moderator terpental. Ibaratnya seperti ini. Ketika Anda yang sudah dari kecil itu sudah terbiasa makan nasi, tiba-tiba Anda dilarang makan nasi dengan alasan bahwa jangan makan nasi. Nasi itu bisa menyebabkan, misalnya tiba-tiba ada penemuan bahwa nasi itu menyebabkan kanker secara tiba-tiba. Atau bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Itu ada. Itu seperti itu habitus. Nah, seperti itu yang terjadi dalam masa pandemi ini. Ada habitus yang harus tiba-tiba diubah. Nah, inilah yang kemudian bagi sebagian orang menganggap bahwa pola pendidikan yang virtual ini memang sangat tidak efektif. Nah, itu karena perubahan pola yang dulunya orang sudah terbiasa kemudian berubah. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, selain perubahan itu, karena proses kultural yang terjadi di dalam dunia pendidikan ini, selain adanya transformasi bahwa menganggap bahwa proses pendidikan yang menggunakan proses mungkin itu adalah proses pendidikan yang paling tepat dan terbaik, karena itu sejak dari dulu memang digunakan, maka selanjutnya ada namanya modal. Nah, apa yang dimiliki ketika kita berbicara tentang modal dalam kultur pendidikan itu adalah ada modal simbolik dan modal sosial serta modal kultural dan sosial pendidikan itu. Apa modal simbolik itu? Ketika kita berbicara tentang modal simbolik, maka tidak lain dan tidak bukan simbol yang ada dalam sekolah itu yang pertama adalah ada namanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini menjadi simbol bahwa ilmu itu knowledge dan value sumbernya itu cuma satu dalam sisi pendidikan. Di mana itu? Tenaga pendidik, seorang guru, seorang dosen misalnya. Simbol itu yang terus menerus Halo Kak. Sorry, saya tadi yang terpental, sorry. Iya Kak, terpental gitu. Ya, ini jaringan juga begitu di pare-pare dari. Kak, bisa mungkin dilanjutkan dulu Kak karena kita pembahasan tadi memang sangat perlu juga karena sebagai bentuk bagaimana nanti di international conference ini itu misalnya ada yang menggaungkan antara kajian komunikasi dengan mempertautkan antara kajian komunikasi, kajian sosial dan humaniora, terus dilihat dari perspektif kajian Islami Kak. Nah ini saya mungkin itu yang tadi kita sampaikan mungkin bisa dilanjutkan Kak sebagai bahan awal nantinya Kak. Ya, mohon izin saya juga bisa share screen kembali ini, soalnya. Bisa Kak. Jadi co-host dulu, minta tolong. Jadikan saya co-hostnya. Oh iya siap. Kak. Ya. Oke, sip. Saya
lanjut lagi. Nah, itu tadi terkait tentang modal. Jadi selama ini gambaran kita bahwa institusi pendidikan itu kayak sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai kampus itu adalah memiliki modal sosial dan modal kultur di dalamnya yang bisa menciptakan generasi-generasi penerus. Yang namanya itu sekolah yang ada di rumah itu tidak bisa menciptakan itu. Yang namanya sekolah itu harus berbentuk sebuah gedung, di dalamnya ada tenaga pendidik yang banyak siswa. Nah itu sebagai modal sosial sebenarnya terkait tentang bagaimana menciptakan sebuah apa istilahnya, modal sosial untuk menciptakan yang namanya generasi-generasi cemerlang bahasanya. Nah selain itu kita masuk kepada arena yang tadi saya gambarkan sebagai modal sosial itu kemudian berubah menjadi arena. Arena apa itu? Institusi pendidikan yang menjadi wadah integrasi antara habitus dan modal. Ketika habitus kebiasaan lama terkait tentang bagaimana proses pemberian knowledge dan value itu diberikan oleh seorang tenaga pendidik, kemudian ada di dalamnya juga modalnya tenaga pendidik dan modal kultur, lantas kemudian semua ini terangkum dalam konteks arena pendidikan. Di mana arena pendidikan itu? Ya di sekolah. Di sekolah tidak ada arena yang lain bagi kultur pendidikan, tidak ada yang lain. Arenanya cuma satu, sekolah, kampus, itu arenanya. Disitulah semua habitus dan modal itu terus saling berintegrasi di dalamnya. Nah, setelah itu, terjadi pandemi. Setelah 1 abad lamanya, habitus dan modal dan arena kemudian berada dalam arena posisi kultur pendidikan, muncul yang namanya masa pandemi. Apa yang terjadi di masa pandemi? Ternyata sekolah itu berubah. Sekolah itu berubah bagaimana? Banyak macamnya. Ada melalui Google, ada melalui Zoom, ada melalui YouTube, apalagi ada melalui WhatsApp, ada melalui Facebook. Banyak berubahnya. Jadi akhirnya sekolah yang dulunya itu berbentuk gedung sekarang tidak berbentuk gedung lagi. Berbentuk apa? Berbentuk website. Berbentuk website. www Google. Dia sudah berbentuk website. www YouTube. Nah, sekolah yang dalam bentuk gedung itu kemudian berubah menjadi website. Bahkan menjadi banyak model sekolah lagi. Sehingga apa? Arena yang dulunya orang anggap bahwa sebuah sekolah itu berbentuk gedung kemudian bertransformasi. Ini yang terjadi di masa pandemi. 6 bulan kita, bahkan sampai sekarang kita masih berada di situ. Sekolah kita masih ada di Google. Sekolah kita masih ada di Zoom. Ya, kebetulan kayak misalnya di kampus tempat saya di Yayan Parepare itu 100% pembelajaran itu menggunakan virtual melalui media Zoom yang difasilitasi oleh ada namanya sistem belajar menggunakan Edlink. Nah, jadi akhirnya Yayan Parepare itu sudah berpindah dari sebuah gedung, dari sebuah tempat yang letaknya di Bukit Harapan di Parepare itu masuk di dalam Zoom, di dalam Edlink. Pindah kitanya ini semua. Di mana semua dosennya? Ya ada di Zoom. Jangan cari dosennya di kampus, cari dosennya di Zoom, cari dosennya di Edlink. Kenapa? Karena kampusnya juga sudah pindah. Nah, seperti itu yang terjadi sekarang. Sama, jangankan yang Parepare, mungkin semua kampus, bahkan sampai tingkat SD. Jadi cari guru SD di SD lagi. Cari saja di apa dia pakai. Dia pakai WhatsApp kah? Dia pakai Zoom kah? Atau seperti apa yang dia pakai? Itu. Semua orang sekarang sudah berpindah sekolahnya di media digital. Nah, inilah yang menjadi transformasi di masa pendidikan di masa pandemi. Mengapa seperti itu? Ya karena memang kita dituntut untuk yang namanya mengurangi aktivitas yang bisa mengumpulkan banyak orang. Nah, salah satu yang bisa banyak orang itu selain tempat misalnya kayak pasar, tempat ibadah, ya sekolah yang banyak orang pasti sekolah. Kalau kita mau hitung rasio yang mana lebih banyak orang yang ada di kantor bekerja dibanding di sekolah, lebih banyak orang di sekolah. Di kampus saja, misalnya di kampus saya itu bisa sampai 7.000 orang beraktivitas dalam satu hari. Coba bayangkan, banyaknya orang akan berkumpul di situ. Nah, itu yang terjadi sehingga kita berpindah, transformasi itu berpindah. Nah, lantas kemudian apa yang menjadi tantangan dari perpindahan? Oke. Hal yang pertama yang menjadi tantangan ini, yang menjadi tantangan pertama di masa ketika dinyatakan bahwa mantap. Hal yang pertama yang menjadi kendala ketika dinyatakan bahwa sekolah itu ditutup dan diganti dengan
proses PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka yang paling pertama itu adalah literasi digitalnya, literasi digital kita. Bagi mungkin kebanyakan generasi milenial, generasi milenial seperti sekarang ini, seperti mungkin saudara moderator ini yang masuk dalam konteks generasi milenial, literasi digital itu bukanlah hal yang sulit. Kenapa? Karena memang sudah ada di zamannya. Tapi bayangkan, orang tua kita yang juga kebetulan adalah tenaga pendidik, bagaimana mereka susahnya untuk menyesuaikan diri terkait tentang pembelajaran digital. Maka yang paling pertama menjadi kendala itu adalah literasi digital. Literasi digital. Satu, kalau misalnya itu orang tua kita, yang orang tua yang misalnya itu adalah tenaga pendidik yang sudah berusia lanjut, yang memang literasi digitalnya masih kurang. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan orang tua ya, para peserta didik yang ada di rumah? Seberapa literate mereka terkait tentang penggunaan media digital? Ya, seberapa mampu mereka paham tentang penggunaan media digital itu? Itu juga yang menjadi kendala. Belum lagi kalau misalnya selain literasi digital yang masih menjadi kendala, bahkan sampai sekarang ini masih sering menjadi kendala literasi digital. Sudah banyak pembelajaran yang dilakukan terkait tentang bagaimana pemahaman tentang penggunaan media digital dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu yang selain literasi digital adalah yang namanya network access, masalah jaringan. Oke, kita sekarang bisa menikmati 4G di Indonesia, tetapi itu belum merata. Jangankan 4G, jangankan jaringan telepon, listrik saja mungkin masih susah. Beberapa daerah masih susah. Apalagi yang namanya jaringan internet. Nah, sementara ini ada tuntutan untuk orang harus namanya PJJ. Berapa kisah viral yang menggambarkan tentang betapa susahnya itu para siswa yang ada di pedesaan itu harus melakukan yang namanya PJJ, sampai bahkan sakit susahnya itu gurunya harus datang dari kampung ke kampung untuk mengajarkan siswanya, minimal mereka tetap pembelajaran itu tetap berjalan meskipun gurunya harus datang dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Hanya untuk apa? Hanya untuk memastikan bahwa peserta didiknya ini masih terus belajar. Kenapa? Karena network akses kita belum mendukung. Jangankan untuk jangankan untuk siswa yang di sekolah dasar, bahkan sampai tingkat institut. Beberapa kisah viral terkait tentang bagaimana susahnya mahasiswa yang tinggal di daerah pedalaman mereka untuk mencari jaringan, bagaimana mereka harus naik gunung, masuk hutan untuk mencari jaringan. Kenapa? Karena akses yang susah, akses jaringan yang susah. Nah, itu. Kemudian selain itu ada namanya gadget support. Nah, kalau kita berbicara gadget support, pembelajaran virtual itu harus disupport oleh yang namanya penggunaan gadget, baik itu smartphone ataupun menggunakan laptop. Nah, pertanyaannya, berapa banyak anak SD yang menggunakan gadget? Kalau di kota mungkin memang banyak, karena itu sudah menjadi kesehariannya. Tetapi bagaimana di desa? Bagaimana mereka penggunaan gadget supportnya? Ini juga menjadi kendala sebenarnya. Selain itu, apakah orang tuanya juga punya gadget? Kalau misalnya anak tidak punya, apakah orang tuanya punya gadget? Saya beberapa kali ke daerah, di sana jangankan smartphone, handphone saja mereka tidak punya. Coba, kenapa mereka butuh handphone? Karena akses informasi kan di situ-situ saja kalau di daerah. Apalagi di daerah pedalaman. Mau kemana mereka butuh handphone kalau akses informasi cuma di situ? Nah, itu gadget support juga yang menjadi kendala. Nah, setelah gadget support, ada namanya cost budget lagi. Di mana lagi mereka mau mencari uang membeli kuota? Di mana lagi mereka mau mencari uang untuk beli gadget? Ini juga menjadi kendala sebenarnya. Cost budget itu juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah ketika ini semua ada, literasi digitalnya bagus, network aksesnya mendukung, gadget supportnya juga mendukung, cost budgetnya juga mampu sekarang. Minimum kontrolnya lagi yang menjadi persoalan. Siapa yang bisa memastikan bahwa peserta didik hari ini itu ketika diberikan tugas, itu memang mereka mengerjakan tugas itu tanpa melakukan yang namanya copy paste. Satu. Kemudian yang kedua, ada tidak memastikan bahwa semua orang yang memegang gadget hari ini di masa, misalnya di jam perkuliahan, itu memang sedang kuliah. Jangan sampai cuma main game. Kenapa? Karena minimnya kontrol. Ini yang menjadi semua kekhawatiran sebenarnya dan menjadi tantangan digital education hari ini.
Nah, lantas kemudian apa yang menjadi solusi untuk dari ke berapa tadi itu, dari kelima persoalan tantangan itu, saya pakai teorinya Parson terkait tentang perubahan fungsional strukturalnya Parson saya pakai untuk mencoba untuk sedikit memberikan solusi. Ini bukan menjadi solusi utama, tetapi saya sedikit memberikan tawaran solusi bahwa ketika kita ingin apa namanya istilahnya, ingin meminimalisir terjadinya yang namanya problem yang seperti itu tadi, maka yang pertama ada, mari kita semua beradaptasi dulu. Jadi yang paling pertama itu dulu adaptasi, yang paling utama. Kenapa kita butuh adaptasi? Karena supaya setidaknya satu, kita mulai untuk mengurangi mengeluh. Kita untuk mengurangi dulu mulai yang namanya mengeluh. Kenapa? Karena kita sering mengeluh itu karena kita merasa bahwa kita susah beradaptasi, makanya mulai beradaptasi untuk mengurangi yang namanya mengeluh. Nah, kalau kita mulai beradaptasi secara pelan-pelan juga itu keluhan-keluhan kita itu mulai terjawabkan. Itu yang paling pertama. Nah, adaptasi dengan apa? Dengan perubahan lingkungan. Mau tidak mau kita harus beradaptasi. Ini bukan lagi hal yang bilang kenapa ini bisa terjadi. Ini sudah terjadi. Nggak usah lagi bertanya bilang kenapa ini bisa terjadi. Ini sudah terjadi. Yang harus kita lakukan, mari kita beradaptasi dengan hal yang terjadi sekarang, kondisi yang terjadi itu adaptasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada namanya goal attainment-nya. Kita harus selalu berorientasi pada apa tujuan pendidikan itu. Anda ini sekolah untuk apa? Kita ini mengajar di sekolah untuk apa? Supaya apa? Supaya kita sama-sama punya satu tujuan yang tepat bahwa Anda sekolah itu adalah untuk memperoleh ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian sebagai tenaga pendidik juga paham bahwa Anda ini punya tugas dan tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dulu yang menjadi orientasi kita. Mari kita satukan persepsi bahwa dalam kondisi apapun tidak boleh orientasi ini keluar daripada itu. Orientasi tujuan pendidikan itu tidak boleh keluar daripada apa yang telah menjadi dasar dari tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ada namanya integration. Mari kita sistem itu harus saling mendukung. Jadi ketika ada 5 problem ini yang menjadi persoalan, maka ini harus saling berintegrasi, harus saling mendukung. Ketika misalnya ada satu yang bermasalah, maka yang lain juga harus cepat membantu. Kita berterima kasih dengan apa yang dilakukan hari ini oleh pemerintah, karena support yang diberikan itu sebagai pemegang sistem yang paling punya peranan dalam sistem ini, begitu banyak support yang diberikan itu, sehingga hari ini kita sedikit demi sedikit mulai bisa beradaptasi dan mulai kembali kepada orientasi pendidikan kita. Ini adalah sebuah kerja keras yang harus kita apresiasi dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah juga selalu menerapkan bahwa Anda yang berada di satu tempat, ketika Anda berada di sistem ini, kemudian ada sistem lain yang butuh, maka sebaiknya memang harus saling mendukung. Nah, itu. Oke, kemudian ada namanya latensi. Apa itu latensi? Mari kita menerapkan dan menjaga sistem yang sudah ada. Nah, maksudnya seperti apa? Karena memang pola pembelajaran saat ini pada beberapa virtual dan beberapa pola yang telah ditetapkan, mari kita menerapkannya sesuai dengan tujuan bahwa semakin kita menerapkan itu, maka berharap semoga juga kelak sistem ini memang dapat mencapai goal attainment kita, dan kemudian mari kita menjaga sistem yang sudah ada sekarang ini. Sambil apa? Sambil menunggu formulasi yang tepat ke depannya. Dan berharap semoga kalaupun misalnya pandemi ini nanti berlalu, semoga, saya sebenarnya berharap seperti ini. Ketika pandemi ini berlalu, sistem ini tetap ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Akhirnya kita yang dulunya mungkin masih menganggap bahwa pembelajaran virtual itu masih dalam mimpi, masih bersifat utopis, akhirnya kita semua sudah terbiasa dengan itu. Kita sudah terbiasa dengan itu. Dan saya berharap semoga ke depan ini tetap akan seperti itu. Sehingga apa? Akan banyak alternatif pembelajaran yang bisa digunakan. Nah, terakhir saya mengambil kutipan surah Ar-Ra'd terkait tentang perubahan sosial. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Kita sudah diperingatkan. Kalau Anda tidak mau berubah, ya jangan berharap.
kalau bukan perubahan itu dari Anda sendiri. Maka hari ini kita diharapkan untuk berubah. Kita diharapkan untuk berubah. Nah, oke, saya pikir seperti itu, Saudara Askar. Sekilas materi dari saya. Saya kembalikan kepada Saudara moderator. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih banyak atas gambarannya terkait persoalan persoalan ruang-ruang komunikasi yang terjadi di masa pandemi, khususnya pada wilayah ataupun sektor pendidikan itu sendiri. Nah, di sini Kak, pada dasarnya tanggal 23 sampai 25 Oktober nantinya itu akan diselenggarakan International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Konferensi internasional melalui pendekatan sosial dan humaniora dan korelasinya terhadap kajian-kajian tadi menyoroti persoalan media ataupun komunikasi di masa pandemi. Nah, kira-kira seperti ini Kak pertanyaannya, apakah nanti dalam konferensi internasional ini yang membahas tentang kajian ataupun pendekatan sosial dan humaniora serta persoalan kajian-kajian Islam, misalnya dari pendekatan komunikasi sendiri itu memiliki peluang untuk mengkaji pada sektor apa Kak di wilayah komunikasi kira-kira Kak? Itu tanggapannya Kak. Saya serahkan Kak. Oke. Ketika kita berbicara tentang komunikasi untuk di kegiatan HIS nanti ini, International Human and Social Studies ya. Studies. Nah, ketika kita nanti akan masuk di di tanggal 23 sampai 20 berapa tadi? 25 ya? Ya Kak. 25 nantinya. Salah satu mungkin yang bisa menjadi alternatif, yang bisa menjadi sorotan itu adalah bagaimana post function dari media digital itu. Jadi bagaimana manusia itu harus melihat ada yang namanya post function dari penggunaan media digital. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya misalnya seperti ini. Kalau ada misalnya yang mau mengambil ini sebagai rujukan, kita melihat bahwa ketika pertama kali media digital ini digunakan, dicetuskan, itu tujuannya adalah untuk mempermudah dulu yang namanya jalur komunikasi. Lantas kemudian berubah, jalur komunikasi itu berubah menjadi semakin meluasnya bentuk komunikasi, dan terakhir hampir seluruh aspek kehidupan itu selalu sudah menggunakan yang namanya media digital. Nah, di sini ada perubahan yang terjadi dalam diri manusia ketika interaksi antar manusia yang dulunya itu adalah menganggap bahwa interaksi personal tatap muka itu adalah interaksi yang paling tepat untuk membangun sisi humanis antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ternyata juga media digital itu bisa membangun humanisme itu. Contoh misalnya, teman-teman mungkin biasa, saya ambil contoh ya, sebagai contoh saja. Ketika kita sama ada ada website, teman-teman mungkin biasa melihat website kitabisa.com. Kitabisa.com itu adalah gambaran website yang menggalang donasi kepada orang lain. Orang di kitabisa.com itu tidak baku kenal satu sama yang lain. Kita tidak baku kenal Anda siapa yang sedang menderita misalnya suatu musibah, kemudian juga meminta bantuan kepada orang lain, yang orang lain juga tidak tahu siapa nanti akan membantu itu, tetapi terbangun sisi humanis antara satu dengan yang lain, meskipun itu tidak melalui tatap muka. Melalui apa? Melalui bantuan yang namanya media digital. Apa itu? Website. Nah, itu. Sama juga misalnya ketika seperti ini. Dulu, ketika saya sekolah, ini sisi humanis ya, saya cerita bagaimana penggunaan media digital dan sisi humanis. Dulu ketika saya sekolah, itu biasanya saya ada punya namanya tukang ojek. Tukang ojek ini biasa mengantar saya ke sekolah. Tukang ojek pribadi yang ditelepon pagi-pagi, Pak, jemput anakku, misalnya seperti itu toh. Di kota besar kan juga seperti itu. Ada namanya tukang ojek. Yang diantar, dia yang antar, dia yang jemput, dia juga yang antar nanti pulang. Nah sekarang itu kemudian beralih fungsi. Menggunakan apa? Menggunakan transportasi online. Ada ojek online. Nah itu ada Grab, ada Gojek, ada apalagi ada Uber misalnya. Ini semua bertransformasi. Jadi yang dulunya itu mungkin kenalan kita ini tukang ojek cuma satu, akhirnya banyak kenalan tak ini tukang ojek online.
Itu. Jadi ada transformasi humanistik di situ, bahwa kedekatan personal itu tidak mesti harus dibangun dari konteks tatap muka. Media digital itu bisa membangun yang namanya kedekatan humanis itu. Nah, di sinilah yang kita melihat post functionnya. Bahkan mungkin juga ketika kita mau mengambil dalam konteks humanis yang lain, selain itu tadi 2 contoh, misalnya juga apa ya? Nah ini contoh misalnya, pembelajaran itu. Media pembelajaran. Sebelum terjadi masa pandemi, kita tahu ada salah satu aplikasi aplikasi pembelajaran online, ya, ada namanya Ruang Guru. Itu aplikasi pembelajaran online, di mana Ruang Guru ini memfasilitasi yang namanya, kalau kita dulu biasa istilahkan bimbel, bimbingan belajar. Kalau bimbel dulu biasanya tatap muka, ini kemudian beralih fungsi di media digital. Nah, proses transformasi ilmu itu terjadi di ruang-ruang digital, ruang-ruang virtual. Inilah yang kemudian sebenarnya sih, kalau ada yang mengatakan bahwa keberadaan media digital ini membentuk yang namanya dehumanisasi, bagaimana human itu mulai saling saling berjauhan antara secara fisik, tetapi bagi saya ini bukan dehumanisasi, tapi ini adalah bentuk bagaimana manusia ini saling memanusiakan, tetapi kita punya tubuh secara virtual, orang lain punya tubuh secara virtual, maka tubuh virtual inilah yang kemudian bertemu, maka humanistik virtual yang terbangun. Itu. Kalau ada yang mau mengkaji tentang post function dalam konteks seperti ini adalah sebuah hal yang menarik. Mengapa? Karena kajian-kajian untuk di penggunaan media digital itu masih sangat. Saya tahu beberapa kajian itu sudah ada beberapa, tetapi masih sangat kurang. Khususnya apa? Khususnya dalam konteks bagaimana sisi-sisi humanistik itu bisa terbentuk dari yang namanya media digital. Contoh misalnya juga kayak di grup-grup, anggaplah di grup Facebook. Di grup Facebook ada namanya, contoh tanda kutip ini ya, ada grup hijrah misalnya. Grup hijrah itu di Facebook. Ini sebagai contoh saja. Grup hijrah di Facebook. Ini mereka tidak baku tahu ya. Mereka saling tidak baku kenal ini. Mereka saling berjauhan. Tetapi mereka satu punya misi yang sama. Apa itu? Kita sama-sama punya tujuan, apa itu? Tujuan hijrah. Sehingga mereka sama-sama berhijrah. Mereka sama-sama saling mentransformasi, saling memberikan informasi, berbagi pesan di grupnya itu terkait tentang yang namanya konten-konten hijrah. Ini adalah proses bagaimana manusia itu berinteraksi di media digital. Mereka saling memanusiakan antara satu dengan yang lain di media digital. Tetapi di sisi lain juga media digital juga bisa yang namanya saling tidak memanusiakan antara orang yang satu dan orang lain. Apa itu? Ketika kita terjebak bahwa kebenaran paripurna itu adalah kebenaran yang ditemukan, yang didapatkan dalam media-media digital. Inilah yang kemudian menimbulkan yang namanya hoax. Gitu. Nah, hoax ini salah satu dampaknya adalah kita akan tidak mulai kita akan menganggap kalau bahasa biasanya dulu kita pakai ini dengan apa istilahnya sekarang, homo homini lupus ya, manusia makan manusia. Ya, biasanya kita mulai menganggap diri kita ini orang yang paling benar di media sosial dan orang lainnya adalah orang yang salah, sehingga muncul lagi istilah netizen. Netizen itu sebenarnya kritikan kepada orang-orang yang menganggap dirinya paling benar di media sosial. Itu adalah kritikan terhadap netizen. Mengapa? Mereka dianggap bahwa mereka ini adalah merasa dirinya paling sempurna, paling benar, sehingga mereka punya wewenang untuk menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan di media sosial. Kalau disandingkan dengan proses komunikasi, ini adalah efek dari komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi di media sosial. Di media digital. Manusia bisa saling membantu di media digital dan manusia bisa saling menjatuhkan di media sosial. Itu mungkin yang bisa jadi gambaran ketika kita ingin mengkaji tentang ketika kita ingin mengkaji tentang yang namanya itu media sosial. Itu mungkin Askar, silakan. Oh ya Kak, terima kasih banyak Kak. Itu tadi gambaran terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa menjadi pembahasan dalam international conference nanti ataupun konferensi internasional ini yang tentunya diikuti oleh beberapa negara. Dan saya pun belum tahu bocorannya dari panitia tentang ini, tapi konferensi internasional seperti dulu-dulunya itu diikuti oleh beberapa negara. Nah, di sini Kak ada yang namanya call for paper
ataupun presentasi yang dikirimkan oleh oleh peserta untuk dipresentasikan nanti dalam international conference-nya. Nah, di sini Kak, saya sedikit mungkin mau meminta bagaimana tanggapannya Kakak sendiri tentang fenomena yang bisa nantinya diangkat khususnya dari kajian komunikasi ataupun kajian media dan sesuai gambaran kita di Indonesia hari ini Kak. Kira-kira fenomena apa yang bisa dijadikan sebagai bentuk pembahasan ataupun dalam call for paper-nya nanti yang contohnya mungkin untuk peserta yang sampai hari ini mungkin belum mendaftar, itu mungkin bisa ada sedikit bocoran Kak ataupun sedikit kisi-kisi lah tentang fenomena yang menarik hari ini untuk diperbincangkan Kak. Bagaimana Kak? Okay. Siap. Oke. Salah satu fenomena yang bisa menjadi hal yang menarik, ya hal yang menarik ketika kita nanti melakukan yang namanya international conference ini, khususnya terkait dengan tema itu adalah terkait tentang terkait tentang lebih kepada kalau saya sebagai orang komunikasi, apalagi kajian saya itu fokuskan di media digital, adalah lebih kepada itu tadi, bagaimana penggunaan media digital itu dalam proses berkomunikasi. Dan bisa saja mungkin juga ada gambaran seperti ini. Banyak pilihan terkait tentang komunikasi. Contoh misalnya, bagaimana yang namanya itu membangun relasi komunikasi itu, misalnya contohnya seperti ini. Ada yang mau mengambil bentuk kesalehan digital, misalnya seperti itu. Ada yang ingin berbicara tentang kesalehan digital, bahwa media sosial itu juga secara tidak langsung telah membuat orang menjadi merasa orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu ada di media sosial. Orang-orang yang soleh itu ada di media sosial. Ini bukan sebenarnya sebagai kritik, sebagai saran. Kalau ada yang mau mengambil itu, bisa kita menggambarkan tentang bagaimana bentuk kesalehan digital itu. Saya pikir itu sebagai bentuk kesalehan digital. Ada beberapa kajian tentang kesalehan digital yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Hanya saja kesalehan digital itu yang mungkin awalnya kesalehan digital itu adalah sifatnya itu lebih kepada akidah, karena saling menginformasikan satu sama lain tentang pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan ritual, pesan-pesan keagamaan. Lantas kemudian bentuk kesalahan itu kemudian bertransformasi berdasarkan kepentingan. Nah, kesalahan digital itu kemudian bertransformasi bukan lagi kepada akidah, tetapi berdasarkan kepentingannya. Kalau kepentingan menginginkan bahwa ini masanya adalah momentum politik, maka mari kita sama-sama soleh untuk kepentingan politik. Kalau masanya ini adalah ada ini yang orang kita jadikan sebagai kambing hitam, maka mari kita sama-sama mengkambing hitamkan orang itu atas nama kesolehan itu. Jadi itu ada transformasi yang terjadi ketika kita berbicara tentang kesalehan digital. Nah, terserah mau ambil contohnya yang seperti apa kalau kita berbicara tentang dunia digital. Karena saya pikir seperti itu. Pertama kali saya melihat bentuk kesalehan digital itu hanya sekedar dulu berbagi informasi, betul. Berbagi informasi tentang informasi agama, lalu kemudian pas ada momentum politik itu berubah kesalehan itu menjadi gerakan masif untuk mengajak orang kita ini sama-sama orang soleh, makanya kita harus satu suara untuk mendukung ini. Itu contohnya. Itu mungkin contohnya yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Oke. Di samping itu juga mungkin apalagi ya yang bisa kita jadikan rujukan ketika kita mengambil komunikasi. Tadi bisa juga dijadikan contoh sebagai efektivitas pembelajaran dengan pendidikan. Bisa mengambil beberapa bentuk, contoh misalnya penggunaan aplikasi media sosial, bisa membandingkan antara penggunaan aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain, di mana efektivitasnya, di mana kelebihan, di mana kekurangannya, di mana solusinya. Nah itu juga bisa menggunakan misalnya proses komunikasi pembelajaran yang dilakukan di media sosial digital dan kemudian misalnya di media meeting seperti Google Meet atau Zoom ini, yang mana lebih efektif, yang mana yang bisa dari kelima tadi problem yang lima problem yang tadi saya gambarkan ini, yang mana yang bisa efektif dari kelima ini, yang cost budget itu, supporting budget, aksesnya, literasi digitalnya, yang mana dari ketika kita membandingkan ini, yang mana lima ini yang bisa terselesaikan ketika ada dua dibandingkan seperti itu. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin juga bisa langsung membandingkan yang mana lebih bagus pembelajaran
digital dan pembelajaran tatap muka. Itu juga bisa dibandingkan seperti itu. Bisa dibandingkan, walaupun mungkin masih disposisi kita, kecenderungan kita itu mungkin lebih banyak di pelajaran tatap muka, tetapi saya yakin pembelajaran menggunakan virtual media virtual seperti ini juga tidak buruk-buruk sekali, bahkan mungkin ada yang kelebihan yang tidak dimiliki oleh pembelajaran yang secara tatap muka. Itu bisa kita jadikan sebagai salah satu riset terkait tentang itu. Atau juga bisa menggunakan riset tentang bagaimana literasi pembelajaran digital di salah satu di masyarakat, yang misalnya masyarakat pedesaan, bagaimana literasi digital literasi pembelajaran digital yang mereka lakukan, bagaimana tahapannya, sehingga itu bisa menjadi rujukan ketika nantinya itu ditemukan ada riset yang bercerita tentang itu, lantas kemudian riset itu menunjukkan bahwa begini pola yang mereka gunakan sehingga pembelajaran digital bisa efektif meskipun ada beberapa kendala yang mereka hadapi. Ini juga bisa menjadi rujukan untuk digunakan di tempat yang lain. Kan seperti itu, kita ingin maunya riset kita ini, bukan riset itu adalah hanya kita yang menikmati sekedar mempresentasikan lantas selesai, tetapi bagaimana riset juga ini nantinya bisa menjadi bahan rujukan untuk beberapa riset yang lain, atau mungkin bahkan bisa jadi rujukan untuk diterapkan di tempat yang lain. Saya pikir mungkin seperti itu. Silakan. Ya Kak, terima kasih dan menarik sekali tadi. Jadi kita masih punya waktu sekitaran 15 menit Kak mengenai pembahasan road to ICS HIS ini. Nah, di sini kalau tidak salah KUPI kemarin pernah membuat ataupun menggarap satu jurnal dengan mengangkat topik persoalan pandemi, yakni persoalan kesenjangan informasi ataupun pemberitaan di media. Dan ini juga sebenarnya yang marak kasus-kasus seperti fake news dan lain sebagainya dalam kajian-kajian media itu yang menjadi problematika tersendiri, sehingga kalau kita memiliki mendekatkan ataupun menggunakan pendekatan sosial dan humaniora dalam melihat fenomena ini, tentu itu sangat kontradiktif Kak. Nah, kira-kira mungkin bisa digambarkan sedikit bagaimana kemarin latar belakang dari jurnal yang kita garap tentang kesenjangan pemberitaan di media-media terkait pandemi COVID-19 ini Kak. Saya persilakan ke KUP untuk menjawab. Boleh izin share yang kemarin itu jurnalnya ya? Bisa Kak, bisa Kak. Iya. Oke, sorry ya, saya share saja skemanya yang menjadi skema, sorry ya. Iya Kak. Ada kemarin ketika saya menyusun jurnal itu, saya menemukan sebuah formulasi ini, ada teori yang kemudian menggunakan formulasi dan inilah yang menjadi dasar dari ini. Nah, ini adalah skema kesenjangan informasi yang ini teori Benham. Benham ini mengambil membuat skema tentang bagaimana kesenjangan informasi itu terjadi. Nah, kesenjangan informasi itu bisa terjadi, begitupun kepastian informasi itu bisa terjadi. Ini rumus formulasi kesenjangan informasi yang disampaikan oleh Benham yang kemudian saya terjemahkan dalam sebuah formula yang ada di jurnal itu. Jadi ketika kita berbicara tentang kesenjangan informasi, informasi itu yang pertama terjadi karena ada namanya ketidakpastian dulu. Informasi yang pertama terjadi itu karena ada ketidakpastian. Nah, kenapa bisa ada ketidakpastian informasi? Karena terlalu banyaknya informasi sehingga bisa muncul namanya ketidakpastian informasi. Contoh misalnya, saya ambil yang riset tentang pandemi kemarin. Ketika di awal pandemi, itu banyak informasi yang terjadi tentang di mana pertama kali pandemi ini terjadi. Ada yang mengatakan bahwa pandemi terjadi ketika ada 2 orang yang ada di Jakarta itu dinyatakan, yang ibu dan anak itu dinyatakan sebagai pasien nomor 1 dan nomor 2, kemudian bertambah lagi menjadi pasien nomor 3 di internal keluarga, di dalam keluarganya. Tetapi sebelum mereka dinyatakan sebagai suspek pandemi, ternyata sebelumnya sudah ada beberapa muncul informasi tentang munculnya pandemi. Ada yang mengatakan bahwa beberapa TKA yang masuk dari Tiongkok itu kemudian ada beberapa yang teridentifikasi membawa virus pandemi, sehingga
Ada juga mengatakan bahwa ada mahasiswa yang kuliah di Wuhan, yang kemudian kembali, yang kemudian juga dia membawa pandemi. Munculnya informasi yang beragam itu kemudian memunculkan yang namanya ketidakpastian informasi. Banyak, bukan cuma bukan terkait tentang bagaimana awal mula pandemi itu, ada juga yang mengatakan, ada juga informasi yang beragam terkait tentang bagaimana cara mencegah atau menanggulangi pandemi. Ada yang mengatakan makan bawang merah, ada yang mengatakan juga makan asam Jawa, minum rebusan asam Jawa, daun asam Jawa. Ada yang mengatakan bahwa rokok itu bisa mencegah pandemi. Informasi itu bisa terjadi kesenjangan informasi apabila ada ketidakpastian. Ketidakpastian itu apa? Ketidakpastian itu yang mana yang paling betul di situ? Yang mana paling betul? Apa yang terjadi di masa informasi gap ini? Semua informasi itu bisa diterima, bisa diakses dengan mudah, bisa dikirim kepada siapapun informasi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ada robustness dan opportunity. Apa itu robustness dan opportunity? Seberapa besar peluang informasi itu bisa diterima. Nah, ketika informasi dan seberapa kuat informasi itu, misalnya, ketika informasi itu menggunakan, misalnya ada informasi di situ mencantumkan WHO, nama WHO misalnya, menggunakan di situ sebuah penelitian WHO mengatakan bahwa rokok bisa mencegah yang namanya virus COVID-19. Penggunaan nama WHO itu adalah bentuk robustness. Dia akan menguatkan itu kalau dia menggunakan WHO. Misalnya dia menggunakan nama salah seorang peneliti. Baru-baru saja peneliti dari Wuhan, dari Amerika bernama ini bla 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 sekian telah menemukan bahwa rebusan daun asam Jawa itu bisa mencegah pandemi. Penggunaan nama ahli itu adalah bentuk robustness sebenarnya kekuatannya. Nah, pengklaiman menggunakan legalisasi menggunakan nama-nama lembaga terpercaya atau nama tokoh-tokoh public figure atau orang-orang yang dianggap berkompeten dalam memberikan sebuah pernyataan, mencantumkan namanya di dalam sebuah informasi, itu adalah bentuk robustness. Dan ini juga bisa menjadi informasi. Kenapa? Karena orang akan bingung yang mana yang harus kita ikuti, karena semua sama-sama dokter, semua juga ada yang katanya peneliti dari Amerika, dari Cina, dari mana, tapi beda-beda semua hasil penelitiannya. Nah, ini juga akan bisa menimbulkan yang namanya informasi. Kemudian ada namanya opportunity, ada kesempatan. Apa itu opportunity? Untuk informasi itu terus tersebar. Di mana peluang itu? Yaitu peluangnya di akses. Kalau dari data yang saya peroleh bahwa 80% informasi yang terkait tentang pandemi, 80% ini ya, informasi pandemi yang menyimpang ini paling banyak didapatkan di media sosial. 80%, bahkan media sosial yang paling banyak itu adalah WhatsApp. Kenapa? Karena ada peluang orang untuk WhatsApp itu tidak ada filter. Anda mau share apa saja itu tidak ada filter. Disitulah peluangnya, sehingga informasi ini bisa terjadi kesenjangan. Orang dapat informasi kirim, orang dapat informasi kirim. Begitu dia. Tanpa harus melakukan konfirmasi. Kenapa? Kenapa tidak melakukan yang namanya klarifikasi cross check data? Karena sudah ada di situ legalisasi menggunakan seperti yang tadi saya katakan, menggunakan nama lembaga terpercaya atau orang-orang yang dianggap berkompeten di situ. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah ada design dan information value, ada nilai informasi dan ada ada keputusasaan dari kita untuk mencari lagi informasi. Kadang-kadang ketika kita mendapat informasi kita sudah malas tahu. Nah, itulah yang menjadi juga penyebab dari terjadinya kesenjangan informasi. Ya seperti itu ya, pilihannya tidak ada lain. Mungkin karena sudah terlalu banyak informasi tentang ini, jadi pilihan kita ya pilih saja salah satunya mana sih yang paling betul. Itulah menjadi juga kesenjangan informasi. Kenapa kita malas cari informasi sehingga lebih tertarik untuk memilih saja salah satu. Di mana? Ya sesuai dengan yang kita inginkan. Di mana kecenderungan kita. Nah, itu sehingga nilai informasi itu tidak lagi menjadi hal yang paling penting. Ini sebenarnya dampak dari post-truth sebenarnya. Jangka panjang dampak dari post-truth ya seperti ini. Itu yang terjadi ketika kita berbicara tentang kesenjangan informasi. Nah, sebaliknya dari kesenjangan informasi itu ada namanya kepastian informasi. Apa itu kepastian informasi? Adalah ketika semua ini adalah bersifat pasti. Misalnya, ketika kita berbicara tentang kepastian yang pertama, betul-betul pasti di situ bahwa informasi dikeluarkan oleh orang
yang misalnya lembaga yang memang yang memiliki legalitas untuk mengeluarkan informasi yang memang berdasarkan atas cross check, misalnya Kemeninfo, itu kan sudah kepastian itu. Gitu. Kemudian kalau misalnya robustness, misalnya ketika kita peluang untuk mendapat informasi itu lebih banyak dibanding keyakinan kita. Jadi sebenarnya untuk menghindari yang namanya opportunity dan robustness itu adalah ketika peluang kita untuk mencari tahu itu lebih besar daripada hanya keyakinan kita. Oh ya, karena sudah keluar WHO artinya ini benar. Oh, karena sudah dikatakan oleh ahli ini artinya ini benar. Tetapi yang paling utama adalah walaupun itu misalnya sudah mencantumkan namanya WHO, walaupun di situ sudah mencantumkan nama ahli, perlu juga yang namanya apa? Perlu juga namanya peluang untuk mencari informasi. Maksudnya peluang untuk mencari tahu lebih dalam apakah informasi ini betul atau informasi ini tidak tepat. Nah, yang terakhir itu ada untuk decision-nya. Sebenarnya untuk yang decision ini, informasi value ini sama untuk robust adalah bagaimana kita selalu mencari informasi yang memiliki bobot nilai yang memang itu berdasarkan atas fakta, bukan atas dasar hanya karena kita malas cari tahu sehingga kita memutuskan salah satunya, tetapi lebih kepada setiap informasi yang kita tahu di dalamnya ada pengetahuan yang lebih jauh terkait tentang informasi itu. Itu sekedar gambaran terkait tentang bagaimana bentuk yang informasi yang saya gambarkan di salah satu jurnal yang kemarin yang saya sempat kirimkan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Oh iya Kak, terima kasih banyak Kak atas atas kecil dari gambaran simpel dari jurnal yang pernah digarap oleh KUP sendiri. Nah, mungkin ini sudah waktunya Kak untuk menutup karena juga kita terbatas pada wilayah situ. Nah, di sini Kak, saya mengajak KUP juga untuk bagaimana bisa nanti terlibat di ICAIS ini yang diadakan oleh STAI DDI Makassar dengan Yayan Gorontalo itu berpartisipasi di konferensi internasionalnya Kak. Dan terima kasih banyak atas waktu lontak Kak malam hari ini. Terima kasih untuk ICAIS yang hari ini International Conference yang nanti diadakan oleh TDI dan Yayan Gorontalo yang bekerja sama dengan yang dua lembaga ini bekerja sama. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk menjadi speaker dalam kesempatan hari ini. Insya Allah saya akan nanti juga memasukkan salah satu paper saya untuk terlibat di International Conference nanti. Yang pembahasannya juga kurang lebih tadi ada dari yang saya sampaikan. Sampai ketemu untuk seluruh calon peserta International Conference yang akan diadakan tanggal 23 dan tanggal 25 Oktober nantinya. Mari kita sama-sama berpartisipasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang humanities dan Islamic dan social studies ini. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala hilaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kata yang salah dari saya secara pribadi, karena ya seperti itulah ini namanya adalah konsepnya dialog. Jadi ya kita berdialog secara lepas dan jangan sampai pada saat saya kelepasan ada yang salah dari yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Ya. Okay.